Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bagaimana Bapak Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih semangat di sehat modul Bu, 3 semangat. Pak Oke, Dimas. alhamdulillah. Tidak terasa sudah di modul 3.1 dan Bapak Ibu saya appreciate sekali berada di room ini luar biasa bersama Bapak Ibu CGP hebat dari Sumatera Barat ya. Dan terlihat masih semangat dan sehat. Oke. Sini sudah 43, mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung bisa untuk diingatkan di WhatsApp grup untuk segera bergabung. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita pada sesi elaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pengembang modul ini yaitu Ibu Andri Nur Cahyani dan almarhumah Diah Samsiati Rajasa. Beliau dua orang yang sangat luar biasa sehingga bisa menyusun modul ini dengan sangat luar biasa sehingga kita bisa mempelajarinya. Nah, untuk mengenang beliau adalah almarhum Diah Samsiati, sering disebut dengan Kak Ita ya. Binti Mulyoto Ilyas ini adalah pengembang modul 1T4 budaya positif dan juga modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Beliau wafat pada Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023 pukul 23.30 pada saat itu berusia 59 tahun. Nah, semoga modul ini dapat kita pelajari, dapat kita terapkan, dan ini adalah pesan terakhir beliau di dalam WhatsApp group di WhatsApp group instruktur, yaitu kita sebagai pendidik perlu dari awal menciptakan lingkungan budaya positif dari hal-hal kecil sehingga habit anak untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya dapat tercipta. Semoga karya-karya beliau tetap bisa kita pelajari dan semoga beliau juga ditempatkan di sisi Tuhan di tempat yang terbaik. Amin. Oke, Bapak Ibu, perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Dewi Lestari. Saya lahir di Pacitan 25 Juni 1984. Saya adalah Kepala TK Negeri Pembina Purwantoro di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Itu perkenalan singkat saya. Adakah di sini yang unit kerjanya di TK? Izin Ibu, sebelumnya saya guru TK. Iya. Oh, Bu Parmin guru TK. Di sini lengkap ya, SLB ada juga? Tidak ada SLB. Kalau SD pasti SD banyak ya. SMP, SMA. Oke. Itu adalah perkenalan singkat saya, tidak terlalu panjang lebar. Kemudian saya juga ingin mengenal rekan-rekan fasilitator yang sudah luar biasa mendampingi para CGP di ruang kolaborasi ya. Bapak Budi Darmawan, adakah Bapak? Hadir Bu. Iya, selamat siang Pak Budi, sehat Selamat selalu. siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ferry Kurniawan, sudah hadirkah? Hadir Bu. Mohon izin menutup kamera ya Bu. Iya Pak, iya. Selamat siang Pak Ferry, kemudian Bu Maryeliwati. Hadir Bu. Oh iya. Izin untuk mendampingi CGP. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Mar. Sama-sama.
siapa ya? Bu Bu Dewi. Uyel ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Uyel. Iya, Kemudian Pak izin. Abdul Sarifudin. Ya, siap Bu Dewi. Aha. Iya, selamat siang Pak Amir. Siang juga Bu Dewi. Oke, luar biasa. Dan yang terakhir, ini Bapak atau Ibu ya, Hayatul Muna. Baik, siap Ibu. Oh Bu iya, Hayatul Muna, Ibu. iya sehat-sehat ya Bu. Amin. Sama Bu, doa yang sama untuk Ibu juga. Amin. Selanjutnya rekan pengajar praktik juga ada 10 di sini. Bisakah raise hand? Bapak Ibu pengajar praktik yang luar biasa ini sudah mendampingi Bapak Ibu CGB di luring ya, secara luring. Bisakah raise hand Bapak Ibu PP? Oke. Sepertinya belum ada ya. Dan juga di sini ada 62 calon guru penggerak, luar biasa. Ini adalah room yang banyak sekali ya di sini, di kelas yang besar. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, dan saya boleh nih meminta bantuan kepada salah satu CGP untuk memimpin berdoa sebelum kita berkegiatan. Silahkan, siapa yang mau sukarela untuk memimpin? Pak Husni. Ya, siapapun. Silahkan. Pak Husni Aminul sepertinya tadi hadir. Silahkan. Mungkin Pak Budi kali ya, nggak apa-apa ya. Karena ada laki-laki. Oh ya, karena ada laki-laki nggak enak kalau perempuan yang memimpin. Silahkan Pak Budi, mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu, CGP hebat, Ibu narasumber yang luar biasa, Bu Dewi. Sebelum kita memulai kegiatan supaya diberkahi Allah SWT, saya mohon izin memimpin dengan keyakinan agama Islam. Mari Bapak Ibu, kita memulai dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Selesai. Mudah-mudahan dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah, kegiatan elaborasi pemahaman yang digawangi atau dirasumber oleh Bu Dewi berjalan lancar dan berdampak pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Untuk pemahaman inti, sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Kemudian, keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul ini berfokus pada pengembangan keterampilan skill guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tidak ada benar atau salah pada jawaban atas berbagai kasus yang ada, selama pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid, dan rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah dasar pengambilan keputusan. Berpihak kepada anak, kemudian kebajikan universal, dan ada pertanggungjawaban atau bertanggung jawab. Selanjutnya dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan pemangku kepentingan. Saya ulangi, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri dari Bapak Ibu dalam menghadapi konsekuensi
dampak ya dan implikasi dari suatu keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya dan nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa mendapatkan acuan dalam pengambilan keputusan. Saya sampaikan Bapak Ibu untuk capaian modul ini secara khusus, yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Calon guru penggerak mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis dilema tersebut. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak dapat memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, calon guru penggerak dapat menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema etika. CGP bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Nah, juga saya sampaikan model kompetensi kepala sekolah Perdijen GTK nomor 7327/B B1HK 0301/2023 untuk kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, spiritual, untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui pembiasaan refleksi, dan memiliki orientasi pada peserta didik. Bapak Ibu sudah di LMS sudah mempelajari konsep-konsep utama modul 3.1, kemudian dalam ruang kolaborasi bersama fasilitator hebat juga sudah mempelajari, kemudian Bapak Ibu juga sudah menerapkan di sekolah mungkin ya, ada yang sudah, ada yang belum. Kita sedikit berefleksi dulu Bapak Ibu. Karena kalau saya sampaikan semuanya nanti saya terlihat saya yang mengambil lebih banyak waktu Bapak Ibu ya. Boleh silahkan 1, 2, atau 3 untuk menyampaikan hal yang menurut Bapak Ibu sangat penting dipelajari di modul ini dan yang Bapak Ibu sudah lakukan atau sudah kuasai. Boleh silahkan Pak Dion, boleh silahkan, atau Bu Desi, Bu banyak ya ini, Bu Debi, silahkan semuanya. Ya, Swasmita, Bu Swasmita, silahkan Bu Swasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu kesempatannya. Perkenalkan saya Swasmita, CGP dari Kabupaten Solo dengan Bapak Fasil Ferry Kurniawan. Di sini mungkin saya tidak akan mengambil semua karena di sini kita ramai ya Bu ya. Mungkin yang akan saya jelaskan mungkin sedikit perbedaan antara bujukan moral dengan dilema etika. Nah, yang bujukan moral itu terjadi ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi, yang bujukan moral itu ada benar dan kontra dengan salah, gitu Bu. Yang kedua yaitu dilema etika. Di sini dilema etika itu adalah ketika kita akan mengambil keputusan harus memilih antara 2 opsi, di mana dua-duanya mengandung secara moral itu benar, tetapi dia saling bertentangan. Nah, disinilah kita harus membuat keputusan antara benar dengan benar. Dan yang kita pelajari sekarang ini adalah dilema etika, yaitu kita harus memilih 2 opsi, di mana di antara keduanya itu benar dan benar. Itu mungkin yang satu aja ya Bu ya, atau gimana Bu? Ya, luar biasa Bu Swasmita. Terima kasih sudah menyampaikan gagasannya. Kemudian silakan untuk yang lain.
silakan ini mungkin yang dari SMK bisa untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan modul 3.1 ini apa yang atau mungkin apa ya istilahnya pengalaman diajak oleh kepala sekolah untuk mengidentifikasi atau berembuk atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Silahkan Bu, siapa tidak usah saya tunjuk ya Pak atau Bu, silahkan. Yang dari SMK adakah? Yang dari SD saja pasti banyak ini. Yang dari SD ini. Bu Yenti, silakan Bu Yenti. Sepertinya akan menyampaikan sesuatu. Bu Yenti Sartika ya. Ya, Bu Swasmita. Oh, baiklah Bu, mungkin sedikit saya menambahkan kembali karena tidak ada teman-temannya raise hand, Bu. Boleh? Iya, silahkan. Oh iya, di sini mungkin saya akan membahas mengenai 3 unsur dalam kita mengambil keputusan. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin kita perlu mendasarkan keputusan kita itu kepada 3 unsur. Yang pertama, keputusan itu berpihak kepada murid, lalu keputusan itu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi nanti dari keputusan yang kita ambil. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita perlu mendasarkan semuanya kepada 3 unsur. Berarti ranahnya itu berpotokan kepada 3 unsur yang utama itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Swasmita. Tidak ada yang lain ini? Bu Elawati, silahkan Bu Elawati. Ya, silahkan Bu Elawati. Dan di belakangnya ada Bu Rahmani Rizky. Nanti setelah Bu Elawati, silahkan Bu Ela. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya maaf Ibu, saya Elawita, calon guru penggerak dari Kabupaten Dharmasraya dengan Ibu Fasilitator Ibu Maria Liwati SPD. Di sini mau menyampaikan sedikit pengalaman tentang modul 3.1 yang sudah dipelajari, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi di sini kita tentunya di setiap kegiatan, setiap hari mungkin tentu ada kasus yang dialami gitu ya Bu. Baik itu dengan siswa atau mungkin dengan rekan sejawat sesama guru. Jadi di sini tentu kita harus lebih memahami modul ini karena kita di sini diajarkan bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang benar-benar bijaksana gitu, yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Apalagi kalau di sini mengenai dilema etika itu tadi, kita harus memperhatikan 3 prinsip, harus memperhatikan bagaimana nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam dilema kasus tersebut. Setelah itu kita harus mampu nantinya itu mengambil keputusan yang akhirnya akan bisa menciptakan hasil yang positif dan kondusif, aman dan nyaman untuk kedua belah pihak atau dari berbagai dari berbagai sisi gitu, atau dari seluruh sudut pandang gitu. Tentunya juga dengan mengikuti paradigmanya tadi gitu Bu. Begitu yang dapat saya tangkap Bu. Jadi sangat penting untuk mempelajari modul ini gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bu Rahmani ya. Tadi Bu Elavita sama Bu siapa tadi saya lupa ya. Mau silahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sejunjung dengan Bapak Fasil, Pak Ferry Kurniawan, dan juga Ibu PP, Ibu Wike dan Iwiska. Baik,
Pelajaran yang bisa saya ambil dari modul 3.1 ini yaitu tentang pengambilan keputusan ya Bu, dengan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai seorang pemimpin. Nah, pelajaran di modul ini itu sangat penting sekali karena di samping ini sebagai untuk kepala sekolah, tetapi ini juga kita sebagai guru itu adalah pemimpin di dalam kelas kita. Ini sangat berguna sekali supaya keputusan yang kita ambil itu ya memang sesuai dengan paradigmanya, sesuai dengan yang pertama itu adalah berpihak kepada murid. Jadi keputusan apapun yang diambil, keputusan apapun itu yang ingin diselesaikan dengan masalah yang ingin diambil keputusannya, berpikirlah dengan matang, pikirkanlah pasti ada resiko, tetapi ambillah keputusan yang resikonya itu paling sedikit sekali. Dan juga tentunya berpihak kepada murid. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Rahmani. Terima kasih Bu Elawita, Bu Swasmita, dan Bu Rahmani yang sudah menyampaikan gagasannya, sudah menyampaikan refleksinya terkait dengan modul 3.1 ini. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini sudah jelas, kita tinggal penguatan saja. Dan saya yakin setelah mempelajari modul ini yang terkait dengan modul sebelumnya, ada kaitannya sebenarnya dengan modul berapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu perhatikan. Ada kaitannya nggak dengan kompetensi sosial emosional? Iya, ada. Ya ada ya, saling berkaitan ini. Filosofi diajar. Iya. Gongnya nanti berpihak kepada murid, kemudian bertanggung jawab, dan ada juga kepala sekolah harus sudah siap tuh dengan KSE-nya. Jangan sampai ketika mengambil keputusan belum siap, belum matang gitu ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita lebih diskusi aja ya. Ini Bu Asma Murni, saya baca di chat juga. Terima kasih Bu Asma Murni sudah menyampaikan gagasannya. Saya mempelajari tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan itu perlu memperhatikan 3 hal. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, yang mohon maaf saya tadi tidak menyampaikan kesepakatan kelas kita ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang terkendala sinyal, silahkan untuk off cam saja. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti, karena kadang kalau kita on cam, kadang-kadang sinyalnya tidak bersahabat ya. Jadi kita luas saja. Di sini juga mendung, sehingga nanti ketika Bapak Ibu terlempar silahkan untuk masuk kembali. Dan silahkan untuk maksimalkan chat bagi Bapak Ibu yang nanti terkendala untuk menyampaikan secara langsung. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya lanjut lagi. Kita akan menyampaikan untuk, ya sudah tayang, 9 keterampilan kepemimpinan pendukung, pemimpinan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat ada 9 keterampilan kepemimpinan. Nah, di sini jelas ada pemimpin pembelajaran. Ini disampaikan oleh Mike Rutherford tahun 2017. Di sini ada pengetahuan diri, kemudian manajemen waktu dan kehidupan, pemimpin pembelajaran sebagai agen perubahan, kemudian tujuan dan usaha bersama. Nah, di sini juga ada pengambilan keputusan yang beretika. Nah, selanjutnya ada pengaruh komunikasi persuasif. Ada juga budaya iklim komunitas, transisi kepemimpinan dan perencanaan sukses, kemudian juga arahan yang jelas dan tegas. Nah, ini semua adalah keterampilan pendukung dalam pemimpin pembelajaran. Nah, kita boleh berefleksi, kira-kira mana nih keterampilan yang harus kita kuasai, mana yang belum, untuk segera ditingkatkan, untuk kita belajar terus. Dan pengambilan keputusan pun saya kira juga memerlukan, kalau ada pertanyaan bagaimana nih harus mengambil keputusan. Kalau kita tidak pernah mengambil keputusan dan takut untuk mengambil keputusan, kita tidak akan pernah belajar. Ya, karena kadang keputusan itu tadi yang disampaikan Bu
yang terakhir Bu Rahmania ya. Tadi atau Bu Swasmita tadi yang menyampaikan bahwa maaf Bapak Ibu saya terlempar, suara saya tadi hilang ya? Iya. Iya, Bu. Iya, mohon maaf sini hujan deras sekali sehingga semoga masih bisa menyelesaikan ini dengan baik dan mohon maaf kalau terbata-bata ya karena sinyalnya timbul tenggelam. Semoga nanti masih bisa. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Berapa nomor DIPA belakangnya? Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Suara saya sudah jelas? Oke. Oke. Nah, tadi kita sudah dari refleksi yang CGP sampaikan tadi, kita sudah menyampaikan bahwa tentang dilema etika atau bujukan moral, kemudian juga prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang disampaikan di chat tadi juga ada 4 paradigma yang kita pelajari juga dan juga 9 langkah pengambilan keputusan. Kita hanya mengulas saja dan ini sebagai penguatan bahwa 4 paradigma dilema etika yaitu individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan jangka pendek dan lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip kita yang harus kita kuasai dalam pengambilan keputusan yaitu pertama berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan dan ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai atau menguasai prinsip-prinsip ini nanti, insya Allah nanti akan dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, kemudian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bersaling bertentangan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Selanjutnya, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Selanjutnya, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. Dan 8, tinjau lagi keputusan yang Anda putuskan dan refleksikan. Yang ini sudah Bapak Ibu lakukan pada ruang kolaborasi dan saya yakin Bapak Ibu ini sudah begitu memahami ya. Nah, di sini untuk bujukan moral dan dilema etika Bapak Ibu sudah memahami ya. Adakah yang ingin menyampaikan terkait biar teman-teman juga semakin paham ya? Apakah bujukan moral, kemudian apakah dilema etika? Ada yang ingin menyampaikan? Boleh silakan untuk chat ataupun langsung. Bu Ririn mungkin akan menyampaikan. Sepertinya mau bersiap-siap, Bu Ririn. Boleh. Baik, Ririn coba, Bu. Iya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Swasmita bahwa kalau bujukan moral ini ketika kita menemukan masalah, tapi di sana bersimpangan, berarti ada yang benarnya, ada yang salahnya. Sementara dilema etika ini kita mengalami masalah, tapi kedua-duanya yang kita hadapi benar lawan benar. Jadi
keputusan mana yang kita ambil ketika kita menemui masalah lawan benar dengan benar. Itu, Bu. Iya. Kalau menurut Bu Ririn, antara bujukan moral atau dilema etika lebih susah mana nih ketika memutuskan? Otomatis akan lebih susah dilema etika, Bu, karena benar lawan benar. Ketika kita dibujukan moral, udah jelas satu benar, yang satu salah. Tapi dilema etika ini memang betul-betul dilema kita, Bu, karena yang dua-duanya benar gitu. Kita harus memilih jalan terbaik, tidak ada yang dirugikan akan keputusan tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ririn. Tuh kalau sudah menyampaikan sebenarnya justice bagus loh ya, tapi kok kalau tidak ditunjuk kok tidak ya. Dan mohon maaf ya kalau saya menunjuk karena kalau di sini nanti saya terlalu banyak untuk bercerita, jadi nggak fair juga karena di sini adalah kita penguatan ya. Nah di sini juga ada ini Bu Gita Amelia. Oke, di sini juga menyampaikan materi ini akan jadi bekal guru dalam menghadapi situasi sulit. Nah, dan saat memimpin suatu rapat atau mungkin memimpin pembelajaran ya sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam mengambil keputusan tersebut didasari 4 paradigma. Oke. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan. Kalau tadi lebih sulit dilema etika, boleh silakan Bapak Ibu sharing. Barangkali di tempat Bapak Ibu ada kasus dilema kok saya jadi belibet ya. Dilema etika yang ada di sekolah atau lembaga Bapak Ibu yang pernah terjadi dan Bapak Ibu dilibatkan untuk ya mungkin pengumpulan data atau mungkin juga atau mungkin bahkan ini karena sudah ada yang kepala sekolah ya pernah memutuskan suatu permasalahan. Silahkan Bapak Ibu untuk berbagi sebelum kita lanjut untuk materi selanjutnya. Di sini berbagi bebas ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena tadi kita di awal ya, suatu pengambilan keputusan tidak ada benar atau salah. Karena itu, oke, Bu Ririn lagi, silahkan. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Sedikit sharing Bu, kebetulan Ririn di sekolah, kepala sekolahnya sedang sakit dan beliau sudah hampir 3 bulan tidak masuk sekolah. Dan Ririn juga salah satu yang diamanahkan sebagai bendahara. Nah, ketika Ririn harus mengerjakan administrasi kebendaharaan, itu tanda tangannya harus tanda tangan kepala sekolah. Sementara ibu kepala sekolah ini memang betul-betul tidak bisa hadir ke sekolah, kemudian untuk tanda tangan mungkin beliau agak kendala dalam menandatangani sebuah berkas. Jadi itu segala Mohon maaf, ini siapa yang bocor ya, Bu Elvi? Bolehkah untuk Oke. Gimana Bu Ririn? Jadi Ririn ulang ya Bu. Jadi kan di sekolah ini kebetulan kepala sekolah Ririn lagi sakit berat. Sudah hampir 3 bulan beliau tidak bisa masuk sekolah karena kondisi beliau yang memang sedang sakit. Dan alhamdulillahnya Ririn di sekolah ini diamanahkan sebagai bendahara. Nah, untuk bendahara segala administrasinya itu kan harus ditandangani kepala sekolah. Jadi sementara kepala sekolah ini tidak bisa hadir, kemudian untuk menandatangani itu pun rasanya kita agak terberat enggak ya kita untuk minta tanda tangan ke rumah beliau sementara kondisi beliau sedang seperti itu. Jadi itu dilema etika yang sedang Ririn hadapi, Bu. Seperti itu, Bu. Iya. Apakah ada guru senior lain selain Bu Ririn di sekolah, di SD ya Bu ya? Iya, di SD, Bu. Kalau guru senior banyak, Bu. Cuman kan masalahnya ini administrasi masalah keuangan, kemudian harus langsung ibu kepala sekolah yang tanda tangan, tidak bisa diwakilkan oleh guru lain seperti itu. Wakil kepala sekolah pun tidak bisa tanda tangan karena kan ini hubungannya dengan bendahara dan keuangan. Jadi kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolahnya lagi sakit berat gitu. Jadi dilema bagi Ririnnya. Jadi akhirnya di gimana kan Bu itu? Akhirnya kadang kalau misalnya ibu nih kondisinya cukup baik, rasanya bisa menandatangani sebuah berkas. Jadi kami minta tolong kepada beliau untuk menandatangani surat tersebut. Nah, kadang kala kami minta izin kepada
Dinas Pendidikan dan menyampaikan bahwa berkas kami belum bisa ditandatangani kepala sekolah karena beliau sedang sakit. Jadi kami galau gitu, Bu. Kadang harus segera, tapi ada ada halangan karena ya sesuai dengan itu ya, fisiknya tidak memungkinkan ya. Dan kadang kalau dari dinas sesegera mungkin sesuai deadline, sesuai due date ya. Nah itu juga merupakan kalau di istilahnya kalau di Sumatera apa ya, di dengkul itu apa ya, kalau di Jawa itu di apa itu di apa ya Bu ya, kalau di Sumatera di dengkul itu yang tanda tangan bukan kepala sekolah gitu loh. Tapi itu juga menyalahi ya, karena kan nanti kalau berurusan dengan bank harus kepala sekolah langsung gitu, kecuali untuk memberikan mandat gitu ya, surat tugas dikarenakan ini kemudian diganti ataupun boleh tanda tangan elektronik atau bagaimana gitu. Ya Bu Ririn selamat ya, karena Anda diberi tugas yang tidak ringan, dan itu tugas yang berat itu akan mendidik kita, akan membuat kita belajar bagaimana untuk menangani hal-hal, siapa tahu nanti Bu Ririn nanti jadi kepala sekolah, jadi bendara lagi. Semoga nanti Bu Ririn sehat ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan? Boleh. Kasusnya itu masalahnya pastinya mempunyai kompleksitas masing-masing ya. Ada yang masalah itu kalau di sekolah misalnya di TK gitu masalahnya kompleks, biasanya kalau berhadapan dengan wali murid, berhadapan kalau dengan guru. Nah, berbeda jenjang lagi mungkin beda masalahnya lagi. Kalau di SMK gitu kemungkinan juga sudah muridnya, kemungkinan juga sudah gurunya. Tadi saya ingin mendengar dari rekan SMK ataupun mungkin SLB dari berbagai jenjang, jadi kita tahu nih kompleksitas masalah itu seperti apa. Yang dari jenjang SMP adakah? Bu Elawati, silakan Bu Ela. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ela Wita, mengajar bahasa Inggris di SMP. Sebentar, atau hanya saya yang tidak mendengar secara jelas suaranya Bu Ela Vita ya? Kurang jelas, Bu? Iya, coba Bu. Iya. Tadi sepertinya ada. Oke, ulangi. Ya. Baik Bu, saya Ela Wita, salah seorang guru di SMP. Di sini mau mungkin terkendala jaringan juga sedikit ya Bu. Ini kameranya nggak bisa dibuka. Iya, enggak apa-apa. Di sini ada kasus di sekolah kami itu sering juga terjadi gitu. Kebetulan di tahun kemarin itu ada terjadi dilema etika antara sesama guru gitu ya Bu. Tapi ini kasusnya dari anak gitu. Jadi ada seorang anak yang dia mempunyai kemampuan lebih di non akademik gitu Bu. Jadi dia kalau seandainya mengikuti kegiatan di luar akademik kayak lomba nari, cabang olahraga atau PBB atau kegiatan yang di luar akademik selain olimpiade dan pembelajaran, dia itu dapat juara terus Bu. Itu pada umumnya dia mendapatkan juara 1 dan bahkan juara umum kadang gitu. Ya, jadi dia punya talenta bakat di luar akademik. Jadi karena terlalu sering mengikuti kegiatan itu, jadi dia banyak tertinggal mata pelajaran. Jadi ketika rapat kenaikan kelas, itu dilemanya antara beberapa orang guru yang mempertahankan untuk menaikkan kelas selanjutnya. Karena memang anak ini dibimbing oleh guru olahraga dan guru tari atau guru seni itu tentu anaknya baik gitu ya Bu. Anaknya sikapnya baik gitu. Cuman untuk guru yang mata pelajaran masuk ke dalam kelas yang akademik kayak matematika, bahasa Inggris gitu. Termasuk dengan saya, guru bahasa Inggrisnya itu nilainya bisa dibilang tidak mencapai KKM. Jadi dilemanya antara dengan kepala sekolah dan dengan beberapa rekan sesama guru gitu. Antara menaikkan anak ini atau meninggalkan anak ini, padahal anak ini sudah membawa nama baik sekolah. Gitu. Itu pasti dilema yang terjadi antara rekan guru dan kepala sekolah. Bu Ela,
bisakah mematikan mikrofonnya? Iya. Apakah sudah tadi saya sudah menangkap karena mikrofonnya seperti bergetar atau hanya saya di tempat saya? Bapak Ibu juga mendengar seperti itu? Iya, Bu, memang suara Ibu Iya, Elawita. bergetar ya. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan dari yang disampaikan Bu Elawita, tadi ada anak yang berbakat di cabang olahraga, tetapi di kemampuan akademiknya ada yang agak kurang gitu ya Bu Elawita ya? Bisa dibilang gimana Bu? Karena dia tidak mengikuti gitu Bu. Kalau mengikuti mungkin anak ini baik gitu, tapi karena dia sering dengan kegiatan di luar, jadi dia banyak tidak tuntas mata pelajarannya akademik. Gitu. Iya. Karena tidak mengikuti ya, memang itu kalau terus keputusan apa yang diambil oleh kepala sekolah Bu Elawita? Akhirnya memang setelah dipertimbangkan gitu, kepala sekolah tetap menaikkan anak ini tentunya dengan catatan dia diberi tugas tambahan oleh beberapa guru mata pelajaran yang anak nilainya tidak tuntas tadi Bu gitu. Karena beberapa guru yang lain mempertahankan juga karena dia anaknya membawa baik nama sekolah dan anaknya juga karakternya bagus. Iya, Bapak Ibu, keputusan yang diambil oleh kepala sekolahnya Bu Elawita menurut Bapak Ibu bagaimana? Jadi kepala sekolah memutuskan untuk memberikan jam tambahan kepada anak tersebut ketika tidak bisa mengikuti pelajaran karena melakukan perlombaan mungkin ya, perlombaan dan itu juga mengharumkan nama sekolah gitu. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana untuk kasus di lembaga Ibu Elawita atau sudah benar? Ada yang ingin berpendapat? Bu Swasmita? Terima kasih Bu. Pada kasus Bu Elawita, mungkin saya sependapat dengan yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta gurunya. Di sini mungkin kita memberikan kepada siswa tersebut kesempatan karena dia telah mengharumkan nama sekolah. Dan satunya lagi benar juga jika menurut saya itu sudah jawabannya sudah putusan yang terbaik Bu, gitu Bu. Iya, karena kalau kita melihat dari yang prinsipnya yang berpihak kepada anak, berpihak kepada murid. Nah, di sini keperpihakan itu kita uji. Kita sebagai kepala sekolah memberikan suatu keputusan yang bertanggung jawab. Artinya, apapun resikonya, kepala sekolah mempunyai keberanian untuk mengambil risiko itu. Dan risiko itu yaitu ketika anaknya nanti tidak naik kelas, padahal dia mengharumkan nama sekolah dan merupakan aset sekolah, maka nanti akan menjadi keputusan yang seperti apa? Tidak ada keperpihakan kepada murid. Padahal apapun kesalahan murid, apapun yang menjadi masalah di dalam sekolah yang itu tentang murid itu, keperpihakan kepada murid itu tetap harus kita junjung. Dan itu sudah benar ya. Walaupun itu juga sebenarnya bingung juga kalau kepala sekolahnya gimana ya. Padahal nilai-nilainya siapa tahu nanti dengan alternatif solusi yang diterapkan oleh kepala sekolah tersebut, anak itu bisa mengikuti pembelajaran walaupun tidak bersama teman-temannya. Dan saya pun yakin itu tidak selalu setiap hari ya, walaupun tidak setiap hari, tetapi juga akan mengganggu pembelajaran itu sendiri. Dan itu juga tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi bagaimana kita juga komunikasi kepada orang tua, komunikasi yang baik dengan anak tersebut, sehingga kemampuan KSE ini juga perlu kita matangkan, baik dari gurunya, baik juga dari kepala sekolahnya, sehingga terbentuk keputusan tersebut diambil sesuai dengan yang diharapkan, sudah tepat, tidak merugikan, dan juga ada upaya kolaborasi di antara guru, kemudian kepala sekolah, kemudian anak didik, dan juga orang tua. Gitu. Terima kasih Bu Ririn, terima kasih Bu Elawita, terima kasih Bu Swasmita yang sudah menyampaikan
jawaban ataupun juga menyampaikan kasus yang ada di lembaga. Kita lanjut. Nah, saya akan menyampaikan, ini kasus ini sudah di LMS sebenarnya. Sudah tayang ya? Nah, di sini Raihan adalah seorang murid kelas 12 yang berbakat. Nah, ini hampir mirip-mirip sepertinya. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seni yang dibuatnya. Namun dia kurang memahami dan menguasai pembelajaran matematika. Nilai-nilainya untuk pelajaran matematika selalu di bawah kriteria tuntasan minimal. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman kelulusan SMA, Raihan sudah diterima di universitas pilihannya. Nah, ini sudah ada ya ini Bu di LMS sepertinya. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ini anak yang mencontek ketika ujian akhir, kemudian dia sudah diterima di universitas. Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu tentang kasus ini? Terlanjur diterima, tapi ketika ujian akhir dia mencontek, apa yang harus dilakukan? Ada yang ingin menyampaikan? Bu Antika? Sepertinya tadi ingin menyampaikan sesuatu. Bu Antika Yosi Fitri? Ya Bu, maaf Bu, tadi itu karena saya jaringan agak kurang bagus Bu, maka kameranya nggak hidup. Iya, nggak apa-apa. Iya, tidak raise hand ya. Kalau menurut Bapak Ibu ini termasuk bujukan moral atau dilema etika nih? Bagaimana Bu Swasmita? Baik Bu, jika menurut saya ini termasuk kepada dilema etika. Kenapa dilema etika? Di sini seorang kepala sekolah dihadapkan pada mungkin jika saya menjadi kepala sekolahnya, saya akan tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Kenapa hal ini saya mengambil keputusan tersebut? Di sini ada dua yang harus yang saya ambil, yaitu benar jika saya harus melaksanakan peraturan secara konsisten, dan benar juga saya memberikan kesempatan kepada Raihan untuk melaksanakan atau mendapatkan beasiswanya karena didasarkan kepada paradigma belas kasihan Bu. Dan satu laginya yaitu saya menggunakan paradigma yaitu rasa keadilan. Yeah. Jadi saya akan tetap memberikan beasiswa tersebut kepada Raihan. Jadi untuk yang keadilannya, mempertanggungjawabkannya rasa keadilannya, mungkin nanti bisa disosialisasikan atau diberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang merasa itu tidak adil, bisa nanti dijelaskan secara langsung gitu Bu. Dan didampingi dengan rasa penjelasan mengenai rasa belas kasihan. Mungkin begitu pendapat saya Bu. Iya, luar biasa ini Bu Swasmita ya yang sudah menyampaikan. Ini nanti kalau jadi kepala sekolah ini sudah bisa memutuskan hal-hal yang benar. Oke, selanjutnya. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita menganalisis kasus itu agar kita mampu untuk berpikir bagaimana seandainya kasus tersebut adalah kita di lembaga kita, sehingga walaupun itu hanya kasus yang mungkin fiktif atau mungkin yang terjadi di sekolah teman kita ketika di ruang kolaborasi, setidaknya kita mampu juga berpikir, ikut mengambil keputusan, gitu ya, ikut memberikan sumbangsih, apa sih yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, saya lanjutkan lagi. Wah, di sini semakin deras ini hujannya.
Jadi kita sudah jelas ya, mana bujukan moral, mana untuk D5 etika. Nah, ini tadi yang disampaikan Ibu Swasmita itu keadilan, kok Bu Swasmita sih? Ya Bu Swasmita ya tadi ya. Keadilan lawan belas kasihan. Kasihan juga kalau anaknya karena mencontek kemudian tidak bisa mendapatkan beasiswa. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Kalau individu lawan masyarakat, kira-kira seperti apa, Bu? Ada yang mengalami kasus yang di antara 4 paradigma ini di sekolah sudah pernah menjumpai? Nah, kalau belum kita lanjut saja di Oke. Individu lawan masyarakat, pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Kemudian individu di dalam paradigma ini tidak terlalu seperti satu orang. Individu di sini juga dapat berarti sebuah kelompok yang lebih kecil dalam hubungannya dengan kelompok yang lebih besar. Seperti juga kelompok dalam paradigma ini juga berarti kelompok yang lebih besar lagi. Itu dapat berarti kelompok masyarakat yang sesungguhnya, tetapi juga bisa kelompok sekolah, sebuah kelompok keluarga ataupun keluarga Anda. Nah, dilema ini adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk kelompok yang lebih besar. Kadang guru harus membuat pilihan di dalam kelas bila satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih banyak pada sebuah tugas, tetapi kelompok yang lain sudah siap ke next pembelajaran berikutnya. Apa pilihan yang benar yang harus dibuat? Nah, jadi tidak hanya maksudnya individu secara personal atau masyarakat secara luas ya. Kalau kita di dalam pembelajaran, kita sebagai guru bisa ketika ini terjadi, kadang ada kelompok kecil yang sudah bisa, terus kemudian ada yang kelompok besar yang belum bisa dan ingin segera melanjutkan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini juga guru mengalami dilema individu lawan kelompok. Nah, kita akan pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Mungkin ini tadi saya tanya di TK sini ada, SD ada, SMP ada. Nah, di sini SMA adakah selain yang SMP SD? Yang guru SMA ada di ruangan ini? Halo, halo. Masih ada orang ya di sini ya? Ada Ibu. Ya, Ibu siapa ini ya? Ibu Hayati ya? Iya Bu, ada Bu, SMK Bu. Oke, pernahkah Ibu mengalami permasalahan yang individu lawan masyarakat dalam kelompok kecil misalnya di kelas? Yang seperti Ibu bilang tadi, Mama Ibu izin, yang seperti Ibu bilang tadi, yang di kelas, yang kelompok murid saya, yang sebagian kelompok sudah bisa lanjut ke materi berikutnya, dan kelompok yang lebih besarnya belum bisa, itu pernah saya alami Bu, dan bahkan mungkin sering Bu. Sering ya? Ya, Bu. Bagaimana Ibu untuk menyikapi hal tersebut? Biasanya Bu, saya kalau yang kelompok yang bisa maju ke kompetensi berikutnya, itu biasanya saya kasih materi dalam bentuk online, saya kasih materi, atau saya suruh ke pustaka Ibu, dan saya memberikan materi di kelas secara klasikal untuk teman-temannya yang belum memahami materi sebelumnya Ibu. Iya, yang penting tidak ditinggal ya Bu ya? Tidak Bu. Iya lah biasa. Kalau SMK ditinggal berbahaya Ibu. Iya, karena udah besar-besar ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Hayati. Sama-sama Ibu. Dan next, oke. Jadi kalau di elaborasi pemahaman ini saya lebih suka kalau Bapak Ibu itu yang berbagi, karena sebenarnya sudah
pasti sudah itu banget ya. Nah, di sini sepertinya di LMS juga sudah ada untuk kasus Ibu Dini ini yang di mana dia wirausahawan sukses, tapi dia juga sampai dia mendapatkan hadiah, terus penghargaan, terus kemudian jika ada kondisi di mana sekolahnya itu mengalami guru-gurunya mengalami motivasi yang menurun. Terus sifat-sifatnya banyak yang melanggar peraturan, juga wali muridnya yang mengeluh. Nah, ini dalam konteks individu melawan masyarakat yang lebih besar ya, masyarakat yang secara luas. Sehingga Ibu Dini ini dia kebetulan kepala sekolah SMA ini mengalami masalah di luar dia sukses, tetapi dia sebagai kepala sekolah mengalami permasalahan dengan penurunan motivasi kinerja maupun juga dari orang tua murid, juga gurunya, siswanya gitu. Nah, artinya ada hal yang harus dilakukan oleh Bu Dini sebagai kepala sekolah. Ada dilema antara kepentingannya sebagai individu dan kepentingannya sebagai kepentingan orang banyak, yaitu warga sekolah. Mana yang harus dipilih? Dan kalau menurut Bapak Ibu mana yang harus dipilih nih? Bagaimana? Jadi di sini ada yang mau menyampaikan? Ini kepala sekolah SMA loh ini. Jadi boleh silahkan tapi tidak harus deh yang SMP juga boleh untuk menyampaikan. SMP ada di guru SMP di sini? Oke, sepertinya ini tidak dingin ya, tidak ada yang mau menyampaikan. Dalam situasi ini, Bu Dini menghadapi dilema etika yang melibatkan kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesionalnya sebagai kepala sekolah, di mana pilihannya harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil terhadap sekolahnya. Dia mempunyai ambisi pribadi, tapi juga mempunyai kewajiban sebagai kepala sekolah untuk memimpin komunitas pendidikan di sekolahnya. Nah, hal yang dilakukan, kepentingan utama sekolah itu apa? Dan apakah harus mengesampingkan? Kalau mungkin mengesampingkan tidak, tetapi boleh ya mencari alternatif solusi agar bisnisnya itu berjalan. Kemudian Bu Dini juga harus melihat dampak dari hal ini, baik dampak pendeknya maupun dampak panjangnya, jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian sebagai pemimpin, untuk nilai kepemimpinannya sendiri, tidak boleh mengabaikan masalah yang terjadi di sekolah dan itu diakibatkan oleh kepentingan Bu Dini sendiri. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau tugas kita adalah seorang guru dan kita sudah fokus menjadi seorang guru, untuk hal-hal lain itu bisa dilakukan di luar sekolah yang tidak mengganggu bagaimana kita melaksanakan tupoksi kita, apapun itu. Bukan berarti ada yang fokus semua, kalau semua ingin fokus berarti harus ada manajemen waktu yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu untuk rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti sepenuhnya. Yang kedua, memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang karena berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Nah, selanjutnya membuat pengecualian, mempertimbangkan kembali peraturan karena kemurahan hati, kebaikan dan kasih sayang. Kedua-duanya merupakan pilihan yang benar. Misal ada peraturan sekolah, peraturan di rumah bahwa Anda harus ada di rumah pada saat makan malam. Suatu hari Bapak Ibu pulang ke rumah terlambat karena seseorang teman membutuhkan bantuan Anda. Ini dapat menunjukkan dilema keadilan lawan belas kasihan terhadap orang tua Anda. Apakah ada konsekuensi dari melanggar aturan tentang pulang ke rumah tepat waktu untuk makan malam atau haruskah orang tua Anda membuat pengecualian? Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Dan pastinya kalau ada teman kita yang membutuhkan bantuan, itu kita kadang kasihan kalau tidak dibantu, tapi di lain pihak kita harus cepat pulang ke rumah. Kemudian selanjutnya
Wah, ini 30 menit lagi. Nah, di sini kebenaran lawan kesetiaan. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menjunjung tinggi nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini disebutkan pada zaman perang, tentara yang tertangkap harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau tetap setia kepada teman tentara yang lain. Antara kalau jujur dibebaskan atau mungkin kalau tidak jujur akan mati di situ. Nah, kita terkadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya atau melindungi teman. Nah, di sini kebenaran lawan kesetiaan ini ada kasus Pak Dodi, sudah ada di LMS ya Bapak Ibu ya? Di LMS sudah ada dan ini sudah Bapak Ibu jawab. Dengan adanya pemahaman materi di 3.1 ini saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai bagaimana pengambilan keputusan. Saya lanjut. Selanjutnya jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, di sini untuk kasusnya kita ambil dari SMA Permata yang mempunyai banyak prestasi yang membanggakan. Dan ini juga sekalian menjawab untuk pertanyaan di Google Form yang Bapak Ibu sampaikan juga. Ini tentang Pak Zulkarnain ya. Yayasan mengadakan rapat kerja di mana kepala sekolah harus melaporkan kegiatan tahun ajaran yang telah berjalan dan mempresentasikan rencana kegiatan anggaran sekolah untuk tahun ajaran depan. Bapak Zulkarnain sebagai kepala sekolah mengajukan 2 program, yaitu program pelatihan guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan program outbound team building guru. Namun Ketua Yayasan meminta Pak Zulkarnain untuk memilih salah satu program saja, tidak bisa kedua-duanya. Pak Zulkarnain menjadi bimbang. Di satu sisi program pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru. Dalam jangka panjang, guru-guru harus terampil menggunakan teknologi pembelajaran dan sebagian besar guru belum terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Namun Pak Zulkarnain juga memahami setelah 2 tahun masa pandemi pembelajaran dilakukan secara daring, para guru membutuhkan program outbound ini untuk memperkuat ikatan emosi dan sosial antara mereka agar dapat kembali bekerja sama dalam sebuah tim yang baik, serta semangat kembali ke sekolah menyambut murid-murid belajar dalam pembelajaran tatap muka. Bila Anda berada di posisi Bapak Zulkarnain, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda memilih program pelatihan guru atau outbound? Silahkan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Kira-kira Pak, kalau Anda sebagai Pak Zulkarnain, Anda akan memilih yang mana? Ayo. Silahkan. Oh, tadi ada guru TK ya. Guru TK tadi mana? Bu Fitriah ya? Yang guru TK tadi mana? Silahkan untuk menyampaikan gagasannya. Kira-kira kalau jadi Pak Zulkarnain, apa ini yang harus dilakukan? Bu Fitriah boleh nih. Nanti biar kalau mudik ke Wonogiri ketemu Pak Zulkarnain. Yang dilakukan kira-kira apa, Bu? Programnya yang outbound atau tentang teknologi dalam pembelajaran? Kalau kita melihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Gimana? Maaf ya Bu ya, kalau yang TK tadi Bu Parmini ya Bu ya. Bu Parmini ya? Iya, makanya saya bingung. Terlanjur Bu Fitria kan yang itu sudah cantik di beranda ini dan sudah mic-nya sudah bicara dengan jelas. Silahkan, nggak apa-apa, nggak ada yang benar atau salah. Iya. Kalau menurut Bu Fitria gimana? Tadi menurut saya itu kan antara jangka pendek, mungkin yang jangka panjangnya tadi, saya tadi kurang konsentrasi, maaf ya Bu ya, tadi ada apa? Kawan ada ujian tadi Bu, bantu di samping tuh Bu. Iya, jadi tadi Pak Zulkarnain itu
mempunyai diberikan kesempatan untuk memilih 2 program, Bu. Yang satu itu program pelatihan teknologi. Terus yang kedua itu outbound gitu, kayak outbound. Nah, tapi kepala sekolah tadi menyampaikan harus satu saja sebagai prioritas ya, tidak boleh 2. Nah, di saat habis pandemi kemarin, pada saat pandemi ya, yang dibutuhkan tuh apa lebih ke outbound atau lebih ke pelatihan teknologi. Ini karena kita melihat dari sisi jangka pendek atau jangka panjang. Nah, menurut Ibu Fitriah, mana nih yang perlu Pak Zulkarnain pilih atau yang diprioritaskan lebih dulu? Yang dari program pelatihan teknologi ataupun dari yang outbound dulu? Mungkin iya Bu, mungkin yang kita pilihkan pertama kita karena mengingat jangka panjang, mungkin yang kita apakan adalah teknologinya dulu ya Bu ya. Karena teknologi itu karena jangkanya panjang, jadi kita pengen yang jangkanya panjang dulu. Iya, iya betul sekali Bu Fitriah, karena kalau jangka panjang dengan program pelatihan teknologi pembelajaran nanti yang tuntutannya sekarang dengan adanya pembelajaran hibrid, kemudian juga daring-daring ya Bu ya, sangat diperlukan walaupun juga outbound itu penting. Jadi tren pendidikan sekarang kan untuk kebutuhan jangka panjangnya lebih ke teknologi ya, dimanfaatkan dalam pembelajaran. Dan betul sekali Bu Fitriah, tapi kalaupun memilih outbound itu dengan konsekuensi bukannya salah ya, benarnya juga boleh, tapi kita melihat dari sisi kebutuhannya dulu. Kalau jangka pendek mungkin kita bisa sih memilih yang outbound ya, agar jangka pendek kita bisa memilih outbound karena apa? Tapi karena kita mengingat jangka panjangnya, berarti kita untuk apain untuk yang teknologinya itu mungkin seperti iya, memprioritaskan keterampilan yang mendesak yang mungkin akan segera digunakan. Kalau untuk membangun tim itu mungkin tidak harus outbound, tapi mungkin melalui refleksi atau bincang-bincang gitu ya Bu ya. Tadi ya Bu, tadi kawan yang ujian jadi agak terganggu. Nah, nggak apa-apa, akhirnya bersuara, saya senang sekali. Oke, tadi ada yang raise hand loh. Ada yang raise hand tadi Bu Yulia Prima Dewi kalau nggak salah akan menyampaikan sesuatu, silahkan. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Fitriah, begitu juga dengan penambahan dari Ibu Dewi Lestari, bahwa memang di dalam kasus Bapak Zulkarnain ini terdapat dilema jangka pendek melawan jangka panjang, di mana dalam waktu yang bersamaan Pak Zulkarnain harus memilih melaksanakan program pelatihan guru yang berguna untuk proses pembelajaran ke depannya. Sementara sedang ada program pula tentang kegiatan outbound. Nah, menurut pendapat saya sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu Fitriah tadi, Bu, bahwa memang sebaiknya Bapak Zulkarnain memilih untuk melaksanakan program pelatihan guru, karena efek yang ditimbulkan atau pelatihan yang dilaksanakan ini memberikan dampak bagi peserta didik. Dan untuk kegiatan outbound itu masih bisa direncanakan pada waktu berikutnya, Bu. Jadi lebih dikedepankan atau lebih diutamakan dulu untuk melaksanakan pelatihan ini karena memberikan dampak atau manfaat baik bagi guru tersebut maupun nantinya akan diaplikasikan pada peserta didik. Sedangkan bukan mengesampingkan kegiatan outbound, namun kegiatan outbound ini masih bisa direncanakan di waktu-waktu berikutnya. Demikian tambahannya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yulia. Luar biasa ya kalau sudah menyampaikan teman-teman CGP itu malu ya mungkin ya. Sudah luar biasa sekali. Senang saya kalau CGP-nya aktif. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ketiga prinsip pengambilan keputusan. Nah, tadi sudah disampaikan ya untuk pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, kemudian berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ini sudah Bapak Ibu pelajari juga di LMS dan juga Bapak Ibu terapkan juga, bahwasanya yang perlu kita garis bawahi kalau berpikir berbasis hasil akhir, yaitu di mana kita melihatnya kalau
hasil akhir. Nah, inti dari berpikir berbasis hasil akhir ini adalah bahwa tindakan dianggap benar atau salah tergantung pada apakah hasil ini baik atau buruk. Nah, di mana tindakan dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang terbanyak. Dalam konteks pendidikan, misalnya seorang guru akan membuat keputusan lebih menguntungkan siswa secara keseluruhan, meskipun ada beberapa individu siswa yang akan dirugikan, tapi hanya segelintir ya. Kemudian untuk berpikir berbasis peraturan atau kita sebut deontological ethics, di mana berpikir berbasis peraturan fokus pada kewajiban atau aturan moral. Nah, Bapak Ibu, fokusnya ke kewajiban atau aturan moral di mana harus dipatuhi tanpa memandang hasilnya. Pendekatan ini menyatakan bahwa prinsip moral yang bersifat absolut itu tidak boleh dilanggar. Terlepas dari konsekuensinya apa. Biasanya kalau seorang pendidik ya mengadopsi pendekatan ini mungkin akan memegang teguh aturan-aturan atau kode etik profesi, meskipun hal itu tidak selalu menghasilkan manfaat terbesar bagi semua pihak. Misal tidak akan berbohong kepada siswanya, misalnya tidak akan berbohong kepada siswa meskipun berbohong dapat menyelamatkan perasaan mereka gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah berpikir berbasis rasa peduli atau ethic of care. Nah, pendekatan ini menekankan pada hubungan interpersonal dan empati dalam pengambilan keputusan. Nah, fokus utamanya yaitu bagaimana merawat dan memperhatikan orang lain dalam konteks hubungan sosial. Pendekatan ini sering sekali lebih personal dan mempertimbangkan kebutuhan ataupun kesejahteraan dari individu. Kalau biasanya seorang pendidik atau seorang guru itu berpikir berbasis rasa peduli, mungkin lebih memperhatikan kesejahteraan emosional siswa, kemudian mendahulukan hubungan yang saling mendukung di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk ketiga pendekatan ini perlu Bapak Ibu pelajari juga dan perlu Bapak Ibu pahami bagaimana nanti untuk mengambil suatu keputusan. Saya lanjutkan lagi setelah kita menyampaikan tiga prinsip pengambilan keputusan. Selanjutnya, ini tinggal 1/4 jam lagi, kita akan berlari-lari. Oke, nah selanjutnya ini sudah ada di LMS dan sudah Bapak Ibu putar ya tentang yaitu tadi tentang 3 prinsip untuk pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ini almarhumah sebelum wafat ini membuat video ini untuk menyampaikan 3 prinsip pengambilan keputusan tadi. Nah, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Nah, ini sudah Bapak lakukan. Nah, adakah yang di sini masih ingat pertanyaan yang disampaikan ke saya tentang, jadi ada 3 CGP yang menyampaikan apakah semua masalah itu harus mengalami 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah di ruangan ini yang menyampaikan pertanyaan itu kepada saya? Tidak ada? Tapi kok ada ya? Jangan-jangan Bapak Ibu lupa. Jadi ada 3. Ada 3 yang menyampaikan pertanyaan ini. Ada yang bisa menjawab sebelum nanti saya jawab. Apakah semua masalah itu harus diuji dengan 9 langkah pengujian keputusan? Ada yang mau menjawab? Harus ya? Oke, Bu Rahmani Rizky, silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini menurut pendapat saya ya Bu. Ya. Apakah semua masalah itu harus mengalami 9 pengujian dulu? Kalau menurut saya itu kita lihat dulu masalahnya. Masalahnya ini
mungkin termasuk ke yang beratkah atau termasuk ke yang ringan? Kalau menurut saya kalau masih seperti masalahnya agak ringan, mungkin dan bisa pada hari itu juga kita putuskan permasalahannya itu. Tapi kalau masalahnya sudah berat, sudah tingkatnya sudah sulit, maka dari itu kita memang harus memikirkan matang-matang keputusannya dan memang harus melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan itu. Mungkin itu Bu pendapat dari saya. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa Bu Rahmani. Saya kuatkan lagi betul Bu Rahmani. Jawaban Ibu betul, bagus. Ada yang ingin menambahkan sebelum saya menyampaikan penguatan? Ayo Bapak-Bapak, Pak Heru, Pak Dion, mana ini suaranya dari tadi Ibu-Ibu? Bu Novia Dea Handayani, silahkan. Bu Novia ya. Ya silahkan Bu. Masih mute? Saya belum mendengar suaranya. Baik Bu, gimana Bu? Sudah, bagus, Sudah. merdu. Saya Novia Dehandayani Bu, CGP dari Damasraya dengan fasilitator Bu Mariarewati. Baik, apakah semua masalah ini dalam mengambil keputusan memakai 9 langkah ini? Nah, menurut saya ada beberapa masalah yang memang tidak harus memakai 9 langkah ini. Nah, contohnya ketika kita mengalami suatu masalah atau suatu tantangan ya Bu ya, yang memang kan kita ada beberapa tahap. Satu, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa. Nah, ketika di langkah kelima itu adanya pengujian paradigma benar dan benar. Nah, ketika kita mengetahui bahwa masalah itu sudah bertentangan dengan perundang-undangan atau memang sudah hukum, itu sudah dihentikan, dihentikan, dan itu ternyata bujukan moral, bukan dilema etika yang hendaknya kita mengambil keputusan tidak usah kembali. Seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, luar biasa ya Bu Novia. Wah, bagus sekali. Nah, ini kalau instrukturnya yang menyampaikan terus jadi nggak asik nih. Kalau CGP-nya kita jadi tahu nih, CGP hebat semua. Artinya apa nih? Di dalam pemahaman materi LMS maupun ruang kolaborasi bersama fasilitator, Bapak Ibu sudah hebat nih. Satu lagi yang ingin menambahkan, ini pertanyaan loh yang disampaikan teman-teman panjenengan semua di Google Form. Iya, Bu Swasmita lagi tidak masalah, silahkan. Bu Swasmita? Ya, oh ya, terima kasih Bu. Menurut saya 9 langkah pengambilan, mungkin saya sesuai sama dengan pendapat 2 teman sebelumnya, bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah suatu panduan. Bukan sebuah metode yang kaku untuk menerapkannya. Jadi jika ada masalah yang perlu tindakan yang lebih sebuah kasusnya lebih rumit, mungkin kita harus mengikuti 9 langkah ini. Karena ini adalah langkah-langkah yang sudah disusun untuk menyelesaikan masalah hingga keputusannya bisa dihasilkan dengan bertanggung jawab. Nah, kalau kita mengambil keputusan, kita karena pengambilan keputusan ini adalah sebuah keterampilan ya Bu ya, semakin rajin kita berlatih menggunakannya, maka kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Satu lagi hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan moral. Jadi menurut saya tidak harus kesembilannya karena ini sebuah metode yang tidak kaku penerapannya, Bu. Iya, terima kasih Bu Swasmita sudah menguatkan juga yang disampaikan teman-teman CGP di sini ya. Luar biasa sekali. Terus kayaknya ini semua sudah oke ya, teman-teman semuanya yang disampaikan daging semua ini sudah luar biasa. Dan saya ingin menambahkan saja betul jawabannya bahwa tidak semua masalah itu harus mengalami atau memakai 9 pengujian dalam mengambil keputusan ya. Tergantung bagaimana kompleksitas masalahnya. Sifat masalahnya apa masih masalah sederhana atau sudah masalah yang kompleks. Kemudian juga waktu yang tersedia, Bapak Ibu, apakah urgensi yang membuat keputusan harus cepat? Kemudian juga dampak dari keputusan tersebut. Apakah keputusan tersebut berdampak besar atau kecil terhadap individu atau suatu organisasi? Dan juga ketersediaan informasi. Misalnya, apakah
informasi yang dibutuhkan tersebut jelas atau masih perlu adanya investigasi lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Bu Novia. Nah, misalnya hanya kasus kelas gitu, mungkin tidak memerlukan 9 langkah pengujian atau pengambilan keputusan ya Bapak Ibu, tapi misal itu sudah tentang kebijakan sekolah, kemudian sudah alokasi anggaran, pendekatan sistematis gitu, bisa jadi kita akan menggunakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Jadi yang disampaikan Bapak Ibu tadi sudah benar dan luar biasa. Ternyata 3.1 ini Bapak Ibu sudah memahami secara mendalam ya. Jadi ini kita hanya merefleksi lagi saja, ternyata sudah luar biasa. Dan saya sampaikan juga, ini ada pertanyaan. Agak lucu sih, tapi ya justru ketika lucu itu lucu-lucu gemes gitu ya, harus disampaikan. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak mempertimbangkan 4 paradigma keputusan karena tidak tahu paradigma tersebut gitu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Mungkin belum ikut CGP mungkin ya. Gimana? Menurut Bapak Ibu gimana? Jadi ada suatu kepala sekolah yang belum menggunakan paradigma itu atau belum menggunakan prinsip atau belum menggunakan pengujian keputusan. Tetapi beliau mungkin mengambil yang nilai-nilai kebajikan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Ini juga pertanyaan kelompok ini loh. Bagaimana kalau menurut Bu Elawati? Silakan Bu Ela. Elawita, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Mungkin mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya lucu juga ya Bu ya, karena mungkin ya memang belum diketahui gitu ya Bu. Jadi memang nggak bisa mereka gunakan atau digunakan oleh pihak tersebut gitu. Jadi mungkin kalau seandainya terjadi di sekolah kita gitu, ada keputusan yang diambil oleh atasan atau oleh pemangku kepentingan yang tidak menggunakan paradigma tersebut, tapi sudah menggunakan nilai-nilai kebajikan universal, itu mungkin kalau seandainya lihat situasinya, kalau seandainya memungkinkan untuk memberikan saran atau melalui jalur misalnya apakah kepada wakil dulu disampaikan gitu, atau kalau memang ada peluang boleh bisa kita sampaikan langsung. Jadi mungkin di sini kita berbagi baik sebagai ya calon guru penggerak gitu ya Bu, yang sudah mendapatkan ilmu gitu, karena kita kan di sini memang dituntut untuk berbagi baik gitu. Jadi kalau menurut saya itu tidak akan jadi masalah yang besar, cuman mungkin cara kita menyampaikan atau situasi cara kita menyampaikan tersebut bagaimana kondisinya, atau melalui wakilkah atau sudah bisa langsungkah kepada kepala sekolahnya gitu. Sebenarnya sekolah itu dan kepala sekolah itu membutuhkan yang seperti itu, berbagi baik itu. Begitu menurut saya Bu. Gitu. Iya, luar biasa Bu Lawita ya. Betul, jadi kepala sekolah pun tidak hanya guru penggerak ya, kepala sekolah pun wajib untuk belajar. Nah, belajarnya karena ada komunitas sekolah, kita gunakan itu sebagai bahan refleksi, bisa juga kemudian juga sebagai wahana untuk berbagi praktik baik. Nah, para CGP boleh menyampaikan, jadi tidak terkesan menggurui, tetapi memang berbagi praktik baik tentang pengambilan keputusan, dan itu silakan Bapak Ibu sampaikan, silakan Bapak Ibu terapkan. Kalau untuk keputusannya yang sudah berdasarkan nilai-nilai kebajikan, itu pastinya keputusan itu sudah dipertimbangkan baik ya, secara tepat, secara baik. Namun apabila alangkah lebih baiknya bila kepala sekolah juga perlu belajar bagaimana 3 prinsip, kemudian paradigma, dan 9 langkah pengujian keputusan itu juga dipelajari. Nah, tidak ada salahnya kita saling berbagi. Kita maksimalkan komunitas sekolah yang ada, kita maksimalkan untuk berbagi dan berefleksi apa yang sudah baik, apa yang belum, dan apa yang perlu ditingkatkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah terjawab ya. Kemudian akan saya lanjutkan, ini masih 5 menit lagi, semoga juga masih bisa saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, saya tadi menyampaikan untuk koneksi inti dari koneksi antar materi dari
modul sebelumnya, keterampilan coaching. Nah, akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan dengan baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini ada kaitannya dengan coaching juga. Nah, kemudian yang kedua tadi saya sampaikan untuk yang KSE. Di sini juga diperlukan kompetensi kesadaran diri, self awareness, pengelolaan diri, self management, kesadaran diri, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skills untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kepala sekolahnya KSE-nya sudah mantap, sudah matang, guru-gurunya sudah, insya Allah ketika ada permasalahan apapun itu bisa diselesaikan dan bisa diambil keputusan yang benar-benar tepat. Kemudian di sini juga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Nah, betul ya Bapak Ibu, ternyata di antara modul 1, 2, 3 itu ada korelasi, ada koneksivitas. Nah, di sini saya sampaikan untuk miskonsepsi. Miskonsepsi yang pertama, prinsip pengambilan keputusan yang berpihak pada anak artinya harus memastikan anak senang dengan keputusan yang diambil. Padahal keputusan yang berpihak pada anaknya artinya mempertimbangkan dampak keputusan terhadap pembelajaran dan tumbuh kembang anak. Jadi bukan rasa senang ya, tetapi keputusan lebih ke tumbuh kembangnya gitu. Kemudian apakah 9 langkah harus urut? Ini miskonsepsinya. Dalam tahap awal sebaiknya urut karena kita masih tahap belajar. Kemudian 9 langkah jika 9 langkah itu sering kita pakai, Bapak Ibu akan lebih terbiasa, bila tidak urut akan tetap fokus pada esensinya. Jadi untuk yang pertama karena ini tahap belajar silakan dilakukan secara urut. Miskonsepsi yang ketiga, semua keputusan harus menggunakan uji 9 langkah pengambilan keputusan. Ini ya, tadi terjawab juga. Hanya permasalahan dilema etika dengan memilih di antara 2 opsi benar saja yang keputusannya diambil atau diuji dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. 9 langkah adalah alat bantu dalam proses pengambilan maupun pengujian keputusan yang diambil. Semakin kita terampil dalam membuat keputusan atau sudah yakin dengan keputusan yang kita buat, yang kita ambil, kita tidak perlu melakukan uji satu demi satu langkah gitu ya, karena sudah terbiasa. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis kepedulian adalah prinsip yang terbaik dibandingkan dengan 2 prinsip lain, berbasis aturan dan hasil akhir. Nah, belum tentu ya, ketiga prinsip dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dilema. Yang terpenting adalah dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan, rasa tanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan, dan keberpihakan kepada anak. Selanjutnya untuk refleksi, Bapak Ibu silahkan ditulis di kolom chat untuk refleksi ini. Nanti ada 2 CGP yang ingin saya inginkan untuk menyampaikan secara langsung. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menunjukkan empati dan respek terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan? Selanjutnya, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah agar dapat mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berpusat pada peserta didik? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat, kemudian nanti kita sama-sama untuk memencetnya ya, tombol enter. Silakan Bapak Ibu. Bapak Abdullah ada yang ingin disampaikan karena raise hand atau terpencet? Oh, mungkin terpencet ya. Silakan Bapak Ibu untuk ditulis di kolom chat, nanti ada perwakilan saja ya, 1 atau 2 Bapak Ibu untuk menyampaikan secara langsung. Oke, silakan enter jawabannya.
Nah, di sini sudah ada Bu Yulia Primadewi yang menyampaikan sebagai kepala sekolah dengan cara mendengarkan dengan dengan cara mendengarkan aktif murid tersebut. Bagaimana maksudnya sebagai kepala sekolah dengan cara mendengarkan aktif murid tersebut? Izin Bu. Ya. Di sini saya menuliskan kalau sebagai kepala sekolah memberikan empati dan respek kepada murid kita dalam pengambilan keputusan adalah mendengarkan dengan aktif murid tersebut ketika menyampaikan pengambilan keputusannya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan, maksud aktif saya di sini adalah kita memberikan waktu seluas-luasnya kepada murid tersebut dalam mengambil sebuah keputusan, mendengarkan ide-idenya, keluhannya, kemudian sarannya dengan bersungguh-sungguh. Artinya di sini tidak bersambil atau ada kegiatan yang lain yang kita lakukan ketika murid kita tersebut menyampaikannya. Kemudian ketika kita melakukannya tersebut, kita juga harus menghindari interupsi atau memotong pembicaraan murid kita tersebut, Bu. Itu dapat dilakukan karena ketika kita memotong pembicaraan murid kita tersebut, mungkin saja yang terjadi pada murid kita ini, mereka bisa jadi lupa atau hilang konsentrasinya. Begitu maksud saya mendengarkan dengan aktif itu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Yulia, luar biasa. Kemudian ini ada Bu Oktiariza, jika saya sebagai kepala sekolah dengarkan pendapat dan masukan dari peserta didik buat forum atau sesi diskusi di mana mereka dapat menyampaikan ide dan kekhawatiran mereka. Ini menunjukkan kepala sekolah menghargai suara mereka. Ada yang di sini Bu Oktiariza. Mana ini? Biar saya kenal nih. Iya, Bu. Bu Oktia. Oh iya, ini ya. Ya, silakan disampaikan secara langsung Bu Oktia. Ya, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau saya nanti ya Bu jadi kepala sekolah untuk menunjukkan rasa empati saya kepada pengambilan keputusan bagi seorang murid, mungkin saya dengarkan terlebih dahulu pendapat dan masukan dari peserta didik saya, mungkin melalui forum diskusi atau sesi di mana mereka bisa menyampaikan ide atau pendapat-pendapat mereka. Pokoknya di sini kita tunjukkan bahwa kita menghargai apapun suara dari siswa tersebut. Seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih Bu Oktiariza. Di sini juga ada Pak Nurafni Imron. Dia akan memperhatikan. Pastinya kita akan mendengar suara murid ya. Ini di chat sudah banyak sekali. Terima kasih Bapak Ibu CGP yang sudah menyampaikan baik secara langsung maupun suara chat. Ini bapak-bapak nih, bapak-bapak kenapa nih beraninya di chat nih? Terima kasih Pak Abdullah, terima kasih Bu Jenny, terima kasih Bu Eva yang sudah, Bu Antika juga yang mungkin terkendala sinyal ya Bapak Ibu, kita sadari saja sehingga bisa menyampaikan lewat chat, tapi tetap terikot karena ini direkam sehingga chat-chat yang Bapak Ibu tulis ini akan terikot di sini. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu, terima kasih untuk hari yang luar biasa dan semoga dengan elaborasi ini pemahaman Ibu makin mendalam, Bapak Ibu semakin bisa menerapkan bagaimana mengambil keputusan yang baik ya. Ya ini masih Bu Nova, Bu Susi, Bu Hayati, terima kasih dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada rekan saya fasilitator semua di sini hebat semua ya, sudah mendampingi hingga detik-detik terakhir dan juga rekan pengajar praktik dan yang luar biasa juga dan juga admin yang sudah menyediakan room ini sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini dengan lancar. Tak lupa apresiasi yang luar biasa untuk CGP di Sumatera Barat ini, semoga tetap
mempunyai semangat, termotivasi untuk melanjutkan program ini sampai nanti selesai. Tinggal 2 modul lagi ya Bapak Ibu, tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan pastinya segera aplikasikan, segera terapkan di lembaga Bapak Ibu. Baik, silahkan untuk saya ini biar tahu juga ya Pak AM yang mana ya? Silahkan untuk memimpin berdoa untuk menutup sesi ini. Pak AM Rinanda, bisakah membantu saya untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa? Pak AM Rinanda? Pak AM Rinanda? Masa ini Pak fasilitator lagi nih yang menutup? Ya nggak apa-apa ya, karena waktunya kita sudah terlambat 6 menit. Silahkan yang untuk yang mau membantu. Izin Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Baik Pak. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti kegiatan elaborasi kita untuk modul 3.1 pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini modul 3.1 ini semakin mantap bagi kita dan semakin paham kita dan mampu kita mengaplikasikan nanti di dalam dunia pendidikan kita. Amin. Untuk lebih berkahnya ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ibu fasilitator kita yang telah instruktur yang telah memberikan wajangan mengarahkan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah, terima kasih semua. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan atau membersamai Bapak Ibu semua ada kesalahan dan keterbatasan pengetahuan. Semoga jika ada hal yang baik bisa kita aplikasikan ke diri kita dan juga lembaga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya. Banyak Ibu. Foto ya. Oke, Ibu bisa on-kan dulu kameranya biar saya punya kenang-kenangan di Sumatera Barat. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ayo gaya termanis nih, 1, 2, 3. Luar biasa, terima kasih. Selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih.